Saya Laudereli, calon guru penggerak angkatan kelima kelas B Kota Gorontalo. Di video kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berangkat dari latar belakang rancangan aksi nyata, penerapan budaya positif di sekolah sudah sepatutnya menjadi salah satu pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh seluruh warga sekolah. Selain itu, budaya positif juga sudah sepatutnya menjadi kebiasaan yang ditanamkan, mulai dari murid masuk sekolah hingga murid kembali ke rumah. Dalam penerapan budaya positif tersebut, diharapkan beriringan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Atas dasar tersebut, saya sebagai calon guru penggerak berbagi pengetahuan konsep dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Itu CGP itu adalah calon guru penggerak 05 angkatan 5, saya di kelas B, lalu kemudian dari Kota Gorontalo. Bapak Ibu, kita berbicara mengenai budaya positif. Ada banyak hal sebenarnya berkaitan dengan budaya positif ini. Jadi bukan hanya satu dimensi saja. Nah ini, jadi kalau kita lihat, ya mohon maaf sebelumnya karena layarnya tidak terlalu bagus, mohon izin tapi bisa dibantu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita lihat konsep utama budaya positif itu ada 7 yang pastinya akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah disiplin positif. Mungkin tidak terlalu jelas Bapak Ibu di belakang karena memang ada kurang, tapi saya akan perjelas suara saya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketiga, restitusi. Ini adalah konsep utama dari budaya positif. Lanjut, kita masuk di bagian yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu kalau bisa lihat di layar, ini ada banyak gambar juga yang saya tampilkan semua, memang ada sedikit kabur. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang dengan melihat kebutuhan belajar murid yang didahului dengan analisis pemetaan kebutuhan belajar murid, antara lain kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kalau kita berbicara mengenai pemetaan kebutuhan belajar murid, Bapak Ibu, sebenarnya mungkin kita sudah lakukan, karena kita sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, lalu kemudian kita sudah melakukan asesmen kognitif, asesmen diagnostik non kognitif, kita sudah melakukan itu. Akan tetapi kalau dia diakumulasikan, lalu kemudian dikelompokkan, itu menjadi 3 bagian. Jadi sebelum kita mau merancang pembelajaran berdiferensiasi, kita harus punya data yang ini dulu. Seperti apa data kesiapan belajar murid, lalu kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sehingga pembelajaran yang kita rancang itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan saya yakin memang di Bapak Ibu guru produktif ataupun di mapel-mapel yang lain sudah banyak melakukan hal yang ini. Hanya saja mungkin konsepnya pada waktu yang itu kita belum ketahui bahwa seperti ini loh pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sudah saya lakukan mungkin di kelas, mungkin kita sudah lakukan di kelas. Hanya saja tadi konsepnya yang mungkin belum kita ketahui berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber di kegiatan kita, baik di kegiatan SMKPK yang pertama maupun sampai dengan SMKPK yang kedua ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara murid A dengan murid B, karena karakter setiap murid itu pada dasarnya itu berbeda-beda. Lalu di dalam proses pembelajaran itu kita bisa melakukan diferensiasi konten atau materinya. Kita bisa variasikan materi yang akan kita berikan kepada setiap murid, karena tadi kita kan melakukan misalnya kita melakukan pembatasan terhadap kesiapan belajar murid. Di situ kita bisa menentukan materi setiap murid itu harus diberikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.
Jangan sampai kita akan samakan materi yang alhasil pasti kita tahu bersama hasilnya tidak akan optimal karena hanya satu dua orang yang mungkin mencapai kompetensinya, sementara yang lain tidak sampai ke sana. Lalu bisa kita juga diferensiasi proses, ini berkaitan dengan strategi-strategi yang kemudian pembelajaran yang kita lakukan, yang saya kira juga Bapak Ibu sudah sering melakukan hal itu. Lalu kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berkaitan dengan hasilnya setiap siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Saya berikan contoh kalau diferensiasi produk, misalnya di bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran saya, kalau saya tugaskan anak-anak, kebetulan saya tugaskan untuk membuat teks prosedur itu mereka buat sesuai dengan minat mereka, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya si A membuat teks prosedurnya berkaitan dengan produk masak-masak misalnya, karena dia kan ada SOP-nya. Lalu si B misalnya membuat prosedur berkaitan dengan aktivitas yang bukan menghasilkan aktivitas masakan atau aktivitas tidur, misalnya sebelum tidur dia mau baca, atau misalnya aktivitas perjalanan dia dari ke sekolah. Nah, seperti itu adalah diferensiasi produk. Hasilnya nanti akan berbeda-beda di sini. Jadi ada yang melaporkannya, ada yang hasil olahan makanan, ada yang mungkin hasil merapikan tempat tidur kalau berkaitan dengan perhotelan. Kalau makanan misalnya dengan kuliner, di APHC juga bisa masuk makanan. Kalau di busana misalnya berkaitan dengan jahit prosedurnya. Kalau ini kita kolaborasikan dengan jurusan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya berbicara disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat, memang ada pajak-pajak yang saya masukkan dalam budaya kita. Saya bacakan dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya ulangi, disiplin untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita harus patuh terhadap itu. Ini dalam budaya kita. Lalu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kalau berbicara disiplin berarti pasti ada aturan atau hukuman atau sanksi. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, seperti yang saya bilang tadi. Padahal itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif terakhir dari penerapan budaya disiplin positif. Lalu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Jadi arahnya itu maksudnya kita menciptakan murid atau menghasilkan murid yang memiliki disiplin diri. Nah yang dari ini nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang terbangun itu dari dalam, bukan dari luar. Artinya begini, dia seseorang itu ingin menyelesaikan tugasnya karena dorongan dari luar, bukan dorongan dari takut sama gurunya karena tidak menyelesaikan tugas. Itu yang maksud saya tadi, itu yang akan kita bentuk. Jadi kalau misalnya kita bentuk dorongan dari ekstrinsik, itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan efektif. Itu menurut konsep-konsep yang saya pelajari di dalam penerapan disiplin positif. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengambil kontrol diri, jadi mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita hargai yang saya maksudkan di sini adalah karena kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah hafal semua dengan profil pelajar Pancasila? Sudah yakin? Sudah hafal semua? Yakin Bapak Ibu? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bisa tidak? Karena ada 6 dimensinya. Bahkan ada lagu-lagunya ya, ada lagu-lagunya. Saya mau tanya dulu sama Pak Ari. Ayo Pak Ari, dimensi yang pertama Pak Ari. Yang pertama, dimensi yang pertama apa? Beriman
dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berpahala kemuliaan. Ada lagu-lagunya. Bagaimana lagu-lagunya Bu Mirna? Coba Bu Mirna dicontohkan lagu-lagunya bagaimana supaya kita tahu, jangan sampai kita bicara mau menerapkan profil pelajar Pancasila yang memang sudah dijadwalkan setiap hari, tapi kita tidak tahu tentang dimensi profil pelajar Pancasila itu. Belum lagi penjelasan yang lain. Di Indonesia saja kita tidak tahu, apalagi penjelasan itu Bu Mirna. Kita tahu Bu Mirna mungkin bisa dicoba untuk menyanyikan sedikit lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu Rianti mungkin sudah familiar dengan lagu ini. Iya. Ya, untuk profil pelajar Pancasila ini kalau yang guru masih hadapi pasti sudah tahu karena kita sering briefing anak-anak di setiap pembelajaran untuk P5 yang kelas 2 atau yang kelas 11. Nah, ini ada lagunya agar supaya Bapak Ibu bisa menghafal. Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu tahu untuk lagu Beca? Beca, coba bawa saya. Nah, ini kita bawa untuk 6 identitas itu kita bawa ke dalam lagu tersebut ya. Tapi ini untuk yang profil pelajar Pancasila ya. Ini saya ingatkan agar supaya Bapak Ibu tahu bahwa ada 6 dimensi yang di profil pelajar Pancasila dan juga nantinya ada di Bapak Ibu. Nah, maka saya akan nyanyikan. Jadi lagunya seperti ini. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 6. Coba sama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirna. Jadi itu baru dimensinya Bapak Ibu. Kita baru menelaah lebih dalam seperti apa dimensi-dimensinya itu. Ranah dimensi ini seperti apa, ranah dimensi ini seperti apa, nanti akan berkembang di kegiatan kita di profil pelajar Pancasila atau yang sudah terjadwal di hari Jumat dan Sabtu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini kita berbicara kebutuhan dasar manusia, maka kalau berbicara kebutuhan dasar, ini harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini, maka kehidupan kita itu menjadi tidak balance, tidak stagnan, atau tidak seimbang. Jadi kita harus ketahui dulu, karena ini nanti akan berkaitan seperti apa pola-pola yang akan kita lakukan dalam penerapan budaya positif. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja Bapak Ibu? Apa? Makanan misalnya. Memang itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak ada itu, ya kita tidak bisa hidup. Itu ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidur, istirahat, bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini yang sering kita jumpai ke anak-anak Bapak Ibu. Kadang kita itu kalau berbicara ini ya, kalau berbicara kasih sayang dan diterima, kebutuhan untuk diterima. Kadang kita menjustify atau menghukum seorang anak tanpa melihat latar belakang dari si anak. Tadi kebetulan saya dengan sidang itu di kuliner itu dan praktik anak itu setelah ditanya-tanya langsung menangis. Ternyata setelah ditelusuri anak ini ternyata broken, lalu kemudian orang tuanya tidak diterima. Artinya ada sesuatu yang kurang dari dia. Kebutuhan apa yang kurang dari dia Bapak Ibu? Kasih sayang dari orang tuanya. Makanya ketika ditanya dia langsung menangis. Padahal tujuan kita itu kan bukan kesana sebenarnya. Tapi karena dia kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya itu tidak ada, tidak diberikan, sehingga
tidak terpenuhi kebutuhan ini, kebutuhan kasarnya atau kebutuhan utamanya tidak terpenuhi, alhasil itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan si anak, terhadap pola pikir si anak, dan dia akan mencari kebutuhan ini di lingkungan sekolah atau di luar sana, tapi jangan dia kebutuhan diterima. Bisa saja dia akan bergaul dengan hal-hal yang tidak baik karena dia merasa terterima di situ. Makanya ketika dia datang ke sekolah dengan kondisi anak yang sudah menurut kita ini anak ini terparani dan lain sebagainya, karena memang dia tidak dapatkan kasih sayang di rumah, kasih sayang yang dia dapatkan itu kebutuhan yang diterima itu hanya dari lingkungan yang memang kalau kita bilang itu negatif. Karena hal itu yang dia terima. Nah, makanya bagaimana sebenarnya kembali kita, bagaimana cara kita mau menetralisir hal-hal tersebut, nanti sebentar akan saya sampaikan juga. Lalu yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu sudah 2 kali di sekolah kita itu terjadi permasalahan dengan sekolah lain dengan saya kemarin. Kalau kita lihat, kalau kita telah penguasaan ini sebenarnya dia lebih condong masuk ke kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dia merasa mampu, ada kemampuan di sana. Makanya ada anak-anak kalau kita lihat memang misalnya kalau kita contohkan ada bullying misalnya, karena dia merasa mampu untuk di situ. Ada kebutuhan penguasaan yang dia kuasai. Makanya kita kembali lagi, kita seharusnya memang menetralisir itu. Maka tadi sekali kita baca nanti akan ada saya sampaikan dulu bagaimana kita mau mengatasi hal-hal seperti ini. Dan itu memang harus terpenuhi di anak. Kebutuhan penguasaan yang kita maksudkan ini kita arahkan ke hal-hal yang positif. Begitupun kasih sayang yang tidak didapatkan oleh anak di rumah, ya kita berikan di sekolah. Kalau tidak didapatkan di rumah, karena kalau tidak ya anaknya akan berontak nanti. Lalu kebutuhan akan kuliah atau kebebasan. Bapak Ibu saya juga memang kalau berbicara kebebasan ini, kadang juga saya lalai dalam melaksanakan ini untuk khususnya untuk anak, karena ini berbicara pilihan. Kadang kita perlu mengurung anak itu dalam satu topik yang itu saja, tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan pilihannya. Misalnya di dalam proses pembelajaran. Karena saya kalau mau menugaskan ke anak itu tugasnya harus sama. Pokoknya kalau kalian buat suratnya tentang lamaran pekerjaan di SMK 2 sama semua. Tidak diberikan pilihan kepada anak untuk mendesain kreativitasnya. Kadang walaupun juga banyak yang kita sudah lakukan untuk pemenuhan kebutuhan ini, kebutuhan akan pilihan ini. Jadi anak-anak kita berikan kebebasan untuk memilih berkaitan dengan minat mereka, berkaitan dengan kesiapan belajar mereka dan profil belajar mereka. Misalnya di profil itu kan kayak belajar murid ya, jadi kita berikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan pilihannya. Ya seperti itu. Kadang juga kita sudah lakukan, tapi kadang juga kita belum lakukan. Kalau kita berbicara sering, ya semua tahu, tapi untuk penerapan itu, untuk pelaksanaannya di lapangan, apakah sudah tepat atau belum, itu yang kadang menjadi pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Lalu kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, anak-anak itu harus senang juga. Memang juga tadi saya contohkan ke diri saya kembali bahwa karena itu belajar di siang hari itu membosankan kita saja Bapak Ibu. Kalau sudah di siang hari pasti sering bilang mengantuk, capek dan lain sebagainya. Apalagi anak yang masih masa-masa pertumbuhan memberat. Kan seperti itu. Jadi karena saya itu terus di siang hari tapi masih menugaskan untuk materi yang justru lagi menambah beban untuk mereka sudah di siang hari mengantuk, lapar, lalu ditambah lagi dengan tugas yang justru menjadi beban untuk mereka. Nah, sebaiknya mungkin kita akan merasakan pekerjaan yang lebih menyenangkan. Jadi supaya kebutuhan mereka itu berkaitan dengan untuk merasa senang itu di sekolah ya. Kita bicara di sekolah dalam proses pembelajaran itu bisa terpenuhi. Jadi mungkin kita bisa ajak anak-anak di luar. Kalau di jurusan-jurusan mereka memang lebih cenderung yang berbasis proyek atau praktik, sehingga ya lebih cenderung mereka asik untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dalam berbau praktik, lebih kinestetik ya. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang harus kita penuhi
bukan hanya pada anak, tapi pada kita sendiri juga. Jadi bukan hanya pada anak, tapi pada kita juga. Lanjut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Ini yang dikembangkan oleh Diana Gosen. Jadi ada 3 yang memotivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk siswa ini, kalau kita arahkan ke siswa, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari yang dia ini karena takut hanya motivasi dia untuk hanya cari kembali ke tugas. Takut dengan burunya, akhirnya dia mau mengerjakan tugas ini karena memang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi perilakunya berubah karena takut tadi. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini saya seperti yang saya tadi. Lalu ini motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi seperti ini tidak akan bertahan lama karena dia sumbernya dari luar. Artinya yang mengubah perilaku anak itu dari luar. Padahal kan sudah pernah dijelaskan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa tidak akan ada yang mengubah perilaku kalau bukan kaum sendiri. Jadi dia tidak akan berubah kalau bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini motivasi apa dulu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mau berubah itu karena ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kalau tidak ada itu, ya dia tidak mau. Nah, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga dari motivasi dari eksternal. Kenapa dari eksternal? Karena tadi dia mau maju itu, dia mau berubah itu karena ada penghargaan atau imbalan. Kalau tidak ada itu, ya dia tidak mau. Selalu berbicara mengenai imbalan dan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Seperti itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini yang motivasinya dari dalam atau internal. Mereka melakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasinya dari dalam. Jadi dia ingin menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri, ingin menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Makanya saya pernah sampaikan Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu jangan sampai hanya menjadi penugasan proyek kita. Mohon maaf Bapak Ibu dan mohon izin, jangan sampai profil pelajar Pancasila hanya mau menjadi atau P5 hanya menjadi penugasan proyek kita, tapi tidak ada tidak ada perubahan atau tidak ada implementasi dari nilai-nilai P3-nya itu di dalam lingkungan sekolah kita. Karena itu yang paling penting, dimensinya itu terlaksana atau tidak. Jangan sampai tadi hanya profil atau P5-nya terlaksana selesai, habis itu habis perkara. Padahal itu salah satu maksud saya juga dengan teman-teman ibu dan ibu dan lain-lain itu membentuk agen perubahan itu sebenarnya itu untuk menjadi motor penggerak bagaimana implementasi P3 itu profil pelajar Pancasila. Jadi kalaupun yang ketiga, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka lakukan, mereka menghargai diri sendiri. Jadi itu maksudnya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, dari dalam diri. Keinginannya untuk berubah itu dari dalam diri, dan ini yang ini akan kita terapkan di sekolah seharusnya. Ini akan kita terapkan. Lanjut Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas jaga. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ini konsep disiplin. Kita menerapkan disiplin, tapi dengan identitas gagal, dikatakan gagal. Yang pertama, pemberian hukuman. Yang kedua, pemberian penghargaan. Saya baru belajar juga, ternyata pemberian penghargaan itu justru konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita lihat penjabarannya poin per poin, kalau bicara di hukuman, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukumannya tidak nyaman untuk murid, tidak
tidak nyaman untuk murid karena memang ada menyakitkan yang akan terjadi di sana, misalnya dari fisik misalnya atau apapun itu. Kalau kita suruh push up dan sebagainya, nanti sebentar juga ada penjelasan dari detail. Lalu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, dia tidak mau bilang, takut untuk dihukum. Lalu dibuat guru atau bersifat satu arah. Hukuman itu dibuat oleh guru bersifat satu arah, datangnya hanya dari guru, Bapak Ibu ya. Lalu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman juga itu tidak terencana, secara tiba-tiba. Misalnya si anak melakukan ini, langsung kita hukum si anak itu. Jadi tidak terencana, langsung tiba-tiba kita hukum, langsung kita berikan ganjaran dan apa yang dia lakukan. Itu. Lalu yang kedua adalah penghargaan. Ini masih konsep disiplin dengan kebersihan ya. Saya kira kalau hukuman tadi itu pasti kita sudah tahu Bapak Ibu berkaitan dengan hukuman. Lalu kemudian yang penghargaan. Ini kalau penghargaan yang pertama adalah ketergantungan dengan penghargaan. Anak-anak itu akan tergantung dengan penghargaan. Jadi kalau misalnya tidak seperti ini, ya kalau tidak dapat penghargaan ya tidak usah. Jadi mereka lebih tergantung dengan penghargaan. Lalu tidak efektif atau kurang efektif juga. Lalu yang ketiga, penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya mirip-mirip saja. Artinya kita mengendalikan seseorang, kita berikan, kalau misalnya si anak kita berikan hukuman dia dalam bentuk fisik mungkin atau menyakitkan. Kalau penghargaan kita berikan dengan sesuatu yang menyenangkan, tapi bisa jadi itu tidak akan berdampak positif terhadap dia, atau tidak berdampak berkepanjangan terhadap si anak itu. Kalau ini konsep disiplin dengan identitas gagal, lalu bagaimana yang sukses? Nah kita lihat Bapak Ibu. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita harus bedakan Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Ingat baik-baik, kita sekali lagi saya ulangi, kita harus bedakan hukuman dan konsekuensi. Seringkali kita menyamakan itu. Ini sudah hukuman, padahal itu bagian dari konsekuensi. Apa yang kita lakukan itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kita lihat yang pertama, sudah terencana atau sudah disepakati. Ketika kita membuat kesepakatan dengan murid, entah itu di dalam kelas ataupun secara keseluruhan berbicara mengenai sekolah, maka itu maksudnya sudah ada kesepakatan di awal yang bukan hanya dari guru, tapi murid pun tahu. Ketika mereka melakukan itu, sudah tahu konsekuensi yang dia dapatkan apa. Jadi seperti itu. Kalau hukuman tadi tidak terencana, tidak ada rencana, tidak ada kesepakatan, langsung guru yang to the point. Begitu. Jadi kita harus bedakan itu. Oh, guru ini menghukum, tidak. Guru bukan menghukum, tapi memberikan konsekuensi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau guru itu menghukum, ya tidak ada kesepakatan di awal. Kita belum pernah melakukan kesepakatan sebelumnya. Kan tiba-tiba langsung diberikan hukuman kepada si anak. Lalu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dapat diukur itu misalnya begini Bapak Ibu. 3 kali kamu tidak memasukkan tugas, kamu jam istirahat mengerjakan tugas, tidak boleh istirahat. Itu konsekuensi. Jadi itu diketahui oleh siswa. Kalau misalnya 3 kali tidak misalnya pada hari itu siswa tidak mengerjakan tugas lalu kemudian langsung kita hukum misalnya, nah itu yang dikatakan hukuman. Karena belum ada kesepakatan dengan siswa. Kalau sudah 3 kali kan sudah ada tugas tahap pertama. Sudah 2 kali, sudah ada tugas tahap kedua, sudah 3 kali, berarti siswa sudah tahu dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga itu murid sudah tahu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Lalu yang ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Memonitor murid itu maksudnya selalu mengontrol si murid. Jadi ketika misalnya sudah ada kesepakatan yang kita buat, lalu kemudian si murid itu melanggarnya, ya harus kita ingatkan. Kan kita memonitor, kita ingatkan. Lalu kemudian yang keempat, mendorong kepatuhan. Mendorong kepatuhan ini maksudnya mereka akan lebih patuh sebenarnya ketika kita mengingatkan. Misalnya si anak memaki di luar sekolah, kita sudah beritahu ke anak,
Kita sudah membuat kesepakatan di awal bahwa di lingkungan sekolah tidak mati karena keyakinan berarti itu kesepakatan itu harus berbau positif, tidak boleh positif. Misalnya contohnya itu mengerjakan tugas. Tugas dimasukkan sebelum mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Tugas rumah misalnya, tugas dimasukkan sebelum mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menurut kepatuhan itu maksudnya jadi anak-anak atau murid harusnya memasukkan tugas sebelum mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan tugas kita di mana anak-anak tidak akan masuk tugas. Apakah kontrol kita tadi di poin yang ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor. Apakah kita sudah memonitor perkembangan tugas anak? Jangan sampai si anak-anak itu yang itu saja Bapak Ibu, itu juga yang kurangnya dari saya. Kadang setelah diberikan tugas di rumah misalnya, tapi kita tidak mengontrol tugas itu tidak diselesaikan di rumah atau tidak. Jangan sampai mereka di rumah aktivitas yang lain, tiba-tiba datang ke sekolah, langsung kita minta tugasnya, padahal di rumah mereka tidak mengerjakan tugas itu. Setelah mereka tidak mengerjakan tugas di rumah, kita minta di sekolah tidak ada, lalu kemudian kita langsung hukum. Nah, kita harus memonitor juga. Itu maksudnya di konsekuensi ini. Karena kita selalu membuat kesepakatan dan tugas kita di situ adalah memonitor kesepakatan yang sudah kita buat itu. Lalu yang keempat, tadi kan yang kedua yang konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Kita lihat ini restitusi. Ini adalah pola yang memang pola yang dikembangkan dan diajarkan untuk diterapkan di sekolah. Dan saya sudah coba menerapkannya kemarin waktu di kelas, walaupun saya belum tahu hasilnya dampaknya seperti apa karena baru saya terapkan kemarin. Itu di kelas 11 multimedia. Yang pertama murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu yang kedua, nanti akan ada penjelasan lebih detail ini di slide selanjutnya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dia lakukan dia harus bertanggung jawabkan. Murid menghormati dirinya dari orang lain, mendorong disiplin positif, dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Bukan kita yang pegang kendali kontrol. Sama dengan diri kita sendiri, bukan orang lain yang pegang kendali kita kan. Orang lain mau bilang apapun dari hulu sampai ke hilir. Orang lain mau bilang apapun dari langit ke sampai bumi ke 7. Kalau dari diri kita tidak mau menerima itu, ya memang tidak akan masuk. Makanya itu yang berupaya kita lakukan Bapak Ibu di penerapan profil belajar Pancasila juga itu, karena ini berbicara nilai-nilai universal sebenarnya profil belajar Pancasila perlu kita lebih mendorong agar anak itu lebih menghargai dirinya, lalu mereka bisa mengendalikan kontrol atas dirinya. Kontrol apa ya? Kontrol hal-hal yang pastinya berbau negatif ya. Jadi seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, ini konsep dasar restitusi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti ini. Memang kita sudah sering lakukan ini, tapi kadang juga tidak sistematis. Artinya kita langsung ke poin. Padahal sebenarnya ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan agar pola restitusi ini bisa berhasil, dan apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Dan ini memang kita sudah lakukan biasanya. Cuma mungkin penamaannya saja yang berbeda dan polanya yang mungkin belum terpola atau terpola. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita ajarkan mereka untuk mencarikan solusi dari masalahnya. Ketika si murid tidak menyelesaikan tugas, ya solusinya bagaimana? Kita mungkin saya kerjakan tugas semua. Sedangkan kan guru yang mengerjakan tugas. Jadi kita carikan solusi, atau kita ajak mereka, atau kita arahkan mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka itu. Lalu kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mau menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, mau menjadi seperti apa. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, dan bagaimana mau memperlakukan orang lain. Kamu mau jadi seperti apa?
Kan biasanya kan kalau sudah pelayanan di siswa, kita langsung tanya, kamu mau jadi seperti apa? Biasanya kita tanya seperti itu. Kata saya bilang, kadang kita sudah lakukan ini, tapi kadang belum sekolah. Lanjut, pilih restitusi. Pilihnya yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk belajar dari kesalahan. Nanti sebentar pasti akan diskusi kok bisa terus. Bagaimana kontrol kita di sana? Bagaimana posisi kita di sana? Nanti kita akan bahas lagi tuh. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi mau menawarkan kepada siswa bukan memaksa. Karena kalau kita paksa siswa atau murid, pasti akan berulang-ulang terus itu untuk perlakuannya. Maka setelah saya juga bilang, memang yang sering saya lakukan ini karena aku mesti bukan jadi saya lakukan dan memang tidak memiliki dampak yang penting juga. Makanya siapa tahu dengan pola-pola seperti ini, ya bisa berubah. Siapa tahu kita kan mencoba dulu. Kalau kita tidak mencoba, kita memang karakternya seperti itu. Tapi kita kan memang anak-anak kita karakternya seperti itu. Sudah apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak? Jadi pertanyaan seperti itu juga. Jadi pertanyaan juga kan. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut mereka untuk melihat ke dalam diri mereka. Kira-kira yang kamu lakukan sudah baik? Apakah yang kamu lakukan sudah baik? Menurut kamu? Kalau memang tidak baik, ya kenapa dilakukan? Pertanyaan seperti itu. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Sampai kenapa si anak itu misalnya begini-begininya? Macam tadi saya bilang kami melakukan pembinaan terhadap anak di Bogor tadi. Ternyata salah kebutuhan dasarnya pasti itu tidak terpenuhi yang kasihan dari orang tua. Jadi dia seperti itu mungkin ya karena kasih sayang dari orang tuanya tidak terpenuhi. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu fokusnya kepada pembentukan karakter, bukan tindakan yang kita lakukan. Nah ini perbedaannya baik kalau kita lihat perbedaan contoh kasus pada murid yang tidak mengerjakan tugas paling sederhana. Penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam kasus yang sama. Kalau hukuman, ketika seorang anak tidak mengerjakan tugas, kita berikan hukuman berdiri di depan kelas dengan satu kaki sampai 1 jam misalnya, atau berdiri di tengah lapangan sampai pulang. Itu hukuman yang kita lakukan. Karena ketika ditanya si anak mau tidak mengerjakan tugas, kamu menghukum apa dulu? Si anak di tengah lapangan kalau ditanya mau tidak cara di tengah lapangan kalau dia mengerjakan tugas, pasti tidak mau. Nah itu masuk di kategori hukuman. Lalu kemudian konsekuensi. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, berarti kita sudah ada kesepakatan di sana. Atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya. Jadi tidak diberikan istirahat. Itu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Ayo, saya kasih tahu yang ketiga, restitusinya. Guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dulu yang kita tanyakan. Lalu yang kedua, membantu siswa menemukan solusi atas kesalahan yang dilakukan melalui keyakinan kelas, seperti yang saya katakan tadi. Ya silakan Pak, saya sampai di sini setelah panjang lebar beberapa slide, tapi silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu untuk sampai di sini. Silakan Pak. Nanti materinya di-share ya Pak? Ya silakan Ibu Bapak. Silakan Bapak. Jadi bisa jawab Ibu ya, mungkin kita langsung tanya jawab supaya jalan, mungkin tanya jawabnya tidak masalah. Saya 1 kali. Itu
Silakan. Ya, terima kasih. Menarik sekali, saya sangat tertarik dengan materi ini terkait perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalankan itu kemarin-kemarin dari sekolah sebelum di sini, itu yang paling banyak saya terapkan itu adalah hukuman. Jadi kalau anak-anak itu tidak mengerjakan tugas, cuma memang akhir-akhir ini sudah tidak saya lakukan. Kemarin itu di sekolah asal itu, dua sekolah asal itu saya terapkan. Jadi dua bentuk hukuman. Jadi berdiri di depan kelas, tapi ada kalanya sampai parah satunya. Saya bilang parah, kenapa? Karena biasanya satunya saya suruh berdiri di atas meja, ya, saya suruh berdiri di atas meja. Jadi ini yang tidak bekerja, yang tidak mengerjakan, saya suruh berdiri di atas meja, ya, dengan harapan bahwa itu akan bisa membuat efek jerah, ya. Berdiri di atas meja, berdiri di atas kursi dulu, ya. Kalau memang masih mengganggu atau tidak sesuai harapan, itu baru berdiri di atas meja, ya. Kalau mengganggu, ya itu saya suruh apa yang saya. Kemudian untuk berdiri di tengah lapangan sampai pulang itu saya tidak sampai begitu. Saya biasanya hanya di kurun waktu jam saya, misalnya jam pertama sampai jam ketiga misalnya. Jadi dari jam pertama sampai jam ketiga itu mereka yang menyelesaikan di lapangan itu yang segera selesai menyelesaikan tugas itu boleh masuk. Yang tidak selesai menunggu selesai baru boleh masuk kelas. Ini yang saya terapkan di tahun-tahun sebelumnya, di sekolah-sekolah sebelumnya. Ini jadi kesannya itu adalah hukuman, ya. Nah sekarang saya baru mengetahui bahwa ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya, dan sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menginspirasi. Kemudian untuk konsekuensi, saya mencoba menerapkan itu dalam pembelajaran yang model sekarang, itu kesepakatan kelas. Saya sudah membentuk itu ke anak-anak baik kelas 10 maupun kelas 11 yang saya ajar, khusus kelas yang saya ajar. Jadi di kelas PHP 10 PHP 2 dan kelas 11 misalnya 1 dan 2. Saya sudah menerapkan kesepakatan kelas. Jadi mereka begitu saya masuk, mereka sudah tahu kesepakatan apa yang mereka harus jalani. Mereka kesepakatan apa yang sudah telah yang harus mereka lakukan dalam kurun pembelajaran saya dalam tempo 3 jam itu. Jadi ketika ada yang melanggar maka itu otomatis akan ada konsekuensinya. Dan ini sangat-sangat berdampak dan sangat-sangat membantu saya karena anak-anak itu lebih pada saya begitu masuk ke kelas itu anak-anak kesannya begitu saya lihat kelasnya ada sampah, tidak bersih, lanjutnya penuh macam-macam kan di kesepakatan kelas ada. Saya buka lagi kesepakatan kelas. Pada saat pertama di pertemuan kedua itu masih saya ingatkan. Ketika masuk di pertemuan ketiga, saya masuk ke kelas, mereka sudah saya diam. Mereka semua bekerja. Oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Jadi mereka di pertemuan ketiga itu kan pertemuan ketiga mereka sudah terbiasa dengan apa yang mereka sepakati. Memang kesepakatan kelas kesepakatan dalam bentuk pernyataan itu memang belum detail, ya, baru hanya sampai pada ketika anak itu tidak hadir baik sakit, izin apa maupun kegiatan yang diberikan dispensasi oleh sekolah, dia wajib mengupdate pengetahuan yang telah didapat. Jadi mereka dianggap rata dengan yang hadir. Itu baru sampai segitu kesepakatan kelas saya yang saya sudah cantumkan. Untuk tugas dan itu belum detail, belum sampai ke situ. Jadi hanya pada update ilmu atau materi yang sudah saya kasih. Jadi mereka duduk sama, ya. Begitu juga dengan kehadiran. Batas hadir 5 kali dalam 1 semester. Lebih dari itu sudah konsekuensi mereka. Jadi seperti itu. Kemudian untuk restitusi, guru ini yang saya ingin tanyakan, guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini membantu kita melakukan solusi. Kira-kira keyakinan seperti apa, ya? Yang apakah itu saya
Ya. Iya, saya Jadi paham. itu keyakinan kelas seperti apa yang bisa mungkin itu sebuah mirip-mirip dengan apa ya? Apa itu? Boycott dengan terima kasih. Saya paham pertanyaan. Terima kasih Bang Pandra. Jadi pertanyaannya difokuskan restitusi, nanti sebentar akan saya jelaskan juga tahapan-tahapan ini berkaitan restitusi, berkaitan juga dengan pernyataan Bang Pandra berbicara mengenai kesepakatan kelas. Ini sebenarnya ada bagian-bagiannya juga. Jadi sebenarnya semua yang disampaikan ini saling berkaitan. Dari pertama, dari yang di awal tadi sampai nanti dengan di akhir itu akan saling berkaitan. Karena ini lebih apa ya? Karena itu budaya positif saling berkaitan, jadi akan menghasilkan satu disiplin positif itu atau satu budaya positif. Jadi kaitannya itu luas, bukan cuma misalnya kebutuhan siswanya atau lalu kemudian yang tidak terpenuhi akan lima kebutuhan tadi, atau mungkin kita tidak melakukan kita tidak melakukan pemetaan kebutuhan belajar coding, nah itu. Atau mungkin kita melakukan tapi kita tidak gunakan datanya, itu sebenarnya dari banyak. Nanti sebentar saya akan jelaskan lagi seperti apa restitusi itu. Kalau konsekuensinya kira memang awalnya konstitusi itu dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasa kita kenal. Kalau di sini itu istilahnya jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu bicara role komponen sekolah. Kalau keyakinan kelas itu yang dilakukan di dalam kelas atau kesepakatan kelas. Sebenarnya sama, hanya perubahan redaksi kalimatnya. Tapi dia ada kriteria-kriteria yang lain yang sudah saya perlihatkan. Akan ada itu keyakinan kelas. Misalnya pemilihan penggunaan diksinya dan pembuatan keyakinan itu seperti apa atau pola-polanya seperti apa. Jadi ada beberapa pola yang bisa kita buat berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi saya lanjut, terima kasih Mas Patra. Untuk pertanyaan saya jawab sebentar setelah materi ini selesai atau sudah masuk di bagian restitusi atau di segi 3 restitusi. Karena itu nanti berkaitan dengan tahapan-tahapan. Baik, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah ini posisi kontrol guru. Kalian saling berkaitan. Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini berdasarkan ada berdasarkan teorinya Jason. Tapi ada jalan modul. Ada 5 posisi kontrol guru. Saya ulangi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, bacakan posisinya di mana, bacakan dari 5 posisi kontrol guru. Ayo. Silakan Pak. Nanti kita akan jelaskan dan oke. Teman dan manajer. Oke, kalau percakapan posisi kontrol guru sebagai apa terhadap murid atau siswa? Dari 5 posisi kontrol itu, pembuat rasa bersalah ya dari siapa? Anggotnya. Kalau ibu itu lain. Tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Bagaimana itu? Baik, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Yang apa itu? Pagi ini sebagai apa? Saya mau tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu sudah terbayang-bayang kan? Minimal dari kata-kata ini sudah terbayang-bayang, oh saya kayaknya ke sana, kayaknya ke sana. Ya, Tuhan dan Tuhan. Baik. Oh gitu ya. Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih Pak Titi. Baik, kita lihat bagian per item. Yang pertama penghukum Bapak Ibu. Ini penghukum. Ada penjelasan silakan menikmati internet. Itu dapatnya Bapak Ibu, dapat paginya. Saya lanjut Bapak Ibu. Untuk penghukum ini mungkin bisa kita ingat bersama terkait
poin-poin dari 5 posisi kontrol kita tadi. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, jadi bisa dengan bentuk fisik atau bentuk verbal dengan kata-kata. Itu penghukum yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu penghukum. Lalu yang ketiga, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada ancaman kan kalau biasa kita penghukum ya. Awas ya, awas kawan, harus kawan, awas. Biasanya begitu, itu penghukum. Lalu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Hanya ada satu cara, dengan cara saya sendiri. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari-cari bukunya atau membaca tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Karena dia dendam. Karena dendam ya. Karena kan itu dihukum sebagai, apalagi kalau sudah hukumannya sudah dengan fisik dengan verbal, kan sudah tertimpa 2 kali. Akhirnya dia jadi pendendam. Makanya kadang kita tidak disukai di situ. Karena ada dendam itu jadi, saya tidak suka, kita tidak suka. Karena memang tidak membekas di katanya dia bahwa kita adalah seorang yang penghukum. Lanjut, yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Pada posisi ini berbahaya sebenarnya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara yang berlembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Lalu kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya sangat kecewa dengan kamu. Saya tidak suka dengan cara bermain. Saya tidak suka dengan waktu sangat kuat misalnya. Contoh-contoh kalimat yang keluar. Artinya kita langsung mengkonik si anak itu bersalah, apapun alasannya dia bisa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah karena memang kita buat dia bersalah. Lalu bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Lalu kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena kita sudah protes dia bahwa dia bersalah. Dan kadang kita mungkin-mungkinnya itu karena kita berpikir, kau lagi. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ini lebih berbahaya. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaan, jadi gejolak batin, jadi tertekan dia lebih berbahaya daripada si penghukum tadi. Karena dia tahan emosinya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena dia tertekan, jadi dia bisa frustasi juga, bisa lebih parah dari si penghukum tadi. Lalu ini kalau membuat merasa bersalah ya. Lalu yang ketiga sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak ada yang menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, bisa negatif atau positif. Ingat ini, karena karakteristiknya menjadi teman dengan murid. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, terjalin dengan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak yang bereskan. Tapi ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, bisa tidak artinya analogi atau orang yang tidak saja. Saya pikir bapak itu teman saya. Jadi saya berharap murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena tidak dibantu. Karena biasanya dia dekat, tidak dibantu, dia kecewa dan tidak berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja.
dia baik dengan guru tertentu tapi tidak dengan guru yang lain. Karena ya tadi dengan si guru A dia sebagai teman, tapi dengan si guru B apakah dia sebagai teman juga kan belum tentu. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi sedikit-sedikit pasti minta tolong, terus sedikit. Dan itu saya rasakan kemarin ketika si ini yang besar itu karena mungkin terlalu besar, akhirnya pas di belakang kemarin langsung dia bilang Pak Guru tidak berlaku lagi, itu dikasih dulu. Ya. Jadi mungkin akan lebih seperti itu. Karena kita terlalu dekat dengan mereka. Jadi mungkin sebagai teman tapi perlu ada batasan-batasan tertentu. Lalu yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, ini juga bisa Bapak Ibu atau cukup baik kalau menurut saya. Saya tidak tahu dari Bapak Ibu, tapi saya akan menyampaikan. Yang pertama, kalau pemantau itu memantau berarti mengawasi. Jadi kita mengawasi seperti yang di awal tadi yang saya bilang mengontrol. Lalu pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau kita mengawasi, kita tanggung jawab dengan dia. Ini saya coba terapkan di kelas 11 dan 22. Tapi saking saya terapkan begitu, jadinya mereka lebih takut kalau kita ini sudah lagi duluan. Ya, pokoknya kita belajar sudah lah. Padahal kadang saya tidak mau marah juga, jadi bertanya kan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, jadi penerapan bisa dengan menggunakan konsekuensi. Menggunakan konsekuensi bisa dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita bisa memberikan konsekuensi. Ingat sekali lagi konsekuensi seperti yang disampaikan di awal bahwa dasarnya dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti yang ditanyakan oleh Pak tadi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Apa yang kau bikin? Baik tidak yang kau bikin? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita itu kalau mencatat murid itu tidak berarti posisinya sebagai pemantau. Pemantau. Kita kalau mencatat perilaku setiap murid kita lihat ya, itu berarti kita sebagai pemantau, kita pantau ini pergerakan si murid ini. Yang sekali waktu kita bisa berikan konsekuensi karena memang di awal kita sudah buat keyakinan saya atau kesepakatan kelas. Lalu posisi pemantau sendiri berawal dari ini stimulus respon, jadi ada memberikan stimulus sama respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ada respon yang kita berikan dari apa yang dilakukan oleh si murid. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer paling baik. Posisi terakhir adalah manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menemukan solusi atas permasalahannya sendiri seperti yang disampaikan di sebelumnya tadi bahwa kita menuntut mereka untuk mencari solusi dari permasalahannya. Misalnya kami mengerjakan tugas. Nah, kenapa kami mengerjakan tugas? Terus apa yang kamu lakukan kalau tugasnya tidak selesai? Jadi kan kita ajak mereka untuk bisa mencari solusi dari permasalahan tadi itu. Lalu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi Pak Iskal memilih manajer sebagai teman, juga sebagai pemantau. Jadi dia masuk tiga-tiganya. Begitu, bukan penghukum dan bukan pembuat orang bersalah. Mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang sekarang saya jelaskan. Di manajer murid diajak untuk mengalami kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kebutuhan dirinya apa sih yang dia inginkan sebenarnya dari manajer ini. Lalu misalnya pertanyaannya apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita ajak mereka untuk kembali ke keyakinan kelas atau ke kesepakatan kelas ketika mereka melakukan kesalahan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak tadi. Ini Ibu Patra berbicara mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh yang sudah dibuat oleh Pak tadi dan sudah dicontohkan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Konkretnya itu kan misalnya di dalam sampah itu kan membuang sampah itu kan lebih rinci lebih konkret sebenarnya. Lalu kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bersifat lebih abstrak dari peraturan, maksudnya dia tidak seperti peraturan dilarang membuang sampah. Nanti sebentar saya berikan contoh. Tunggu saya sampaikan dulu.
Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh berkata negatif, dilarang membuang sampah. Kalau dia positifnya kan berarti sampah ditempatkan di tempat sampah, itu positifnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak banyak, kalau banyak nanti boleh lupa. Karena kalau itu bisa lupa. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Jadi keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan guru atau kesepakatan murid, tapi kesepakatan kita semua. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi kita tidak tinjau kembali. Kalau memang ini, ya kita evaluasi perkembangannya, seperti apa, apakah kita perbaiki atau kita, kalau memang ini sudah baik, ya kita bisa menambah keyakinan baru. Keyakinan kelas yang bersifat abstrak itu tidak secara terang memang. Kalau abstrak itu tidak terlalu nampak secara detail. Dilarang kali membuang kelas, misalnya membuang sampah, dilarang membuang sampah. Kalau misalnya lebih abstraknya kalau menurut saya, ya tidak bersih kelas, ya dan begitu. Ya lebih situ ini bukan dilarang membuang sampah sembarangan. Ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini saya ambil di sana. Saya sudah lakukan di kelas 10 dan Bapak Ibu saya kira sudah melakukan hal ini juga. Hanya saja saya itu karena setelah mempelajari mengenai konsep keyakinan kelas ini yang saya khawatirkan sampai lupa, itu saya suruh tulis di halaman samping yang memang membaca semua kelas. Di halaman awal buku baca saya suruh tulis itu yang kita sudah buat supaya kita ingat terus itu. Jadi kalau misalnya melakukan pelanggaran lagi, ya kita buka lagi di halaman, kita kembali ke laptop atau puluhan kan bisa kita kembali ke laptop. Jadi kita lihat kembali kesepakatan keyakinan yang kita sudah buat di awal. Ya, silakan. Iya, nanti dari bawah seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Kalau memang ini kesepakatan kelas yang luar kelas ya, kesepakatan kelas yang luar kelas ya. Iya, iya. Iya. Iya, betul. Kita menjalankan, maka itu akan membuat siswa yang lain akan berkubu-kubu. Ibu guru ini baik menurut mereka, karena mereka tidak mau dengan kesepakatan ini. Makanya kita harus satu komitmen. Jalankan kesepakatan mungkin keyakinan kelas untuk seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu. Ya, baik Bang Patra, nanti ada Ibu Pembiana, nanti kita akan sampaikan ke kepala sekolah. Jadi memang betul yang disampaikan Ibu Patra bahwa kalau hanya satu orang yang bergerak memang akan susah. Sama yang penerapan budaya positif ini, kalau hanya satu orang yang melakukan itu tidak akan berhasil. Karena apabila yang perlu kuantitas siswa kita yang sangat banyak tergolong, lalu kemudian hanya berjalan sendiri, nah itu susah. Makanya harus kerjasama yang baik. Dan memang kalau kita lakukan bersama, kita komitmen, kita kerjasama, itu memang yang kita harapkan. Itu yang sangat kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi ke kita sebelum kita masing-masing sebenarnya. Baik, ini segitiga restitusi Bapak Ibu, pendapat segitiga restitusi saya sudah laksanakan di kelas kemarin. Sekarang saya belum melihat hasilnya seperti apa, apakah akan ada perubahan, karena memang saya belum masuk lagi di kelas multimedia, tugas multimedia. Jadi ada alur yang untuk penerapan segitiga restitusi yang Ibu Patra tanyakan tadi. Ini tidak terlalu jelas. Jadi ini tadi model segitiganya ya,
Yang pertama itu yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita melaksanakan penerapan prinsip garis dalam menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama itu menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena tidak mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, jadi berbenturan dengan aturan. Makanya di menstabilkan identitas ini cenderung anak kita tanya kesalahannya, kita tanyakan kesalahannya itu. Tadi saya lihat kamu melakukan ini misalnya, tadi saya lihat kau ini begini, dan benar atau tidak, jadi kita menstabilkan identitas dulu. Oh iya, oke. Jadi kita buat dulu anak itu menjadi tenang dengan permasalahan yang dia lakukan tadi. Karena kalau dia tidak tenang, kita tidak stabilkan identitasnya dia berdirinya dia, bisa saja tidak berhasil penerapan pendidikan khusus atau anak bisa saja tidak jujur. Tadi itu makanya tadi saya bilang di kuliah kami saya lihat itu di kuliah waktu bilang menerapkan itu dia akan menangis karena belum berada terbuka dari sana. Dia mau menceritakan apa yang ada, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Sehingga lebih mudah untuk kita memvalidasi tindakan, ini tindakan bapak ibu tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi untuk validasi tindakan setiap tindakan kita dilakukan dengan sebuah tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita validasi tindakan itu maksudnya contohnya itu menanyakan alasan. Misalnya seperti ini, kenapa kau jaga lautan? Kenapa kau di luar? Oh ini pak saya di luar begini bagaimana? Itu kita memvalidasi ke tindakan yang dia lakukan itu kesalahan yang dia lakukan. Kita memvalidasi itu. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan coba lagi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau misalnya permasalahan orang yang kelas, berarti keyakinan kelas. Kalau dia orang yang sekolah, berarti keyakinan sekolah. Gitu. Ini contoh yang saya sudah buat. Ini kelas, tapi saya ambil contoh-contohnya ini di kuliner karena kemarin saya mencoba. Sebenarnya kalau kita bisa videonya dan juga begitu, tapi saya sebut tadi seperti terlalu lama. Dan ini asalkan 3 tahapan itu. Makanya tapi saya baru lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau mau penerapan teknik sejarah seperti itu bukan di hadapan banyak orang. Saya kira kita sudah sering melakukan itu, kita ajak si anaknya untuk berbicara lebih personal. Karena kalau di hadapan banyak orang, lebih lagi itu lebih bermain lagi justru bisa saja si anak jadi tertekan dengan keadaan itu. Tapi kalau kita ajaknya lebih personal, berbicara dari emosional, saya kira anak itu akan mengungkapkan seperti apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir pada dasarnya budaya positif cakupannya sangat luas. Yang kesemuanya sudah dirumuskan dalam profil pelajaran Pancasila. Jadi budaya positif itu sudah dirumuskan dalam profil pelajaran Pancasila. Tinggal kita mau merumuskan yang mau arah kemana, ini bagian mana, ini dimensi mana, ini dimensi mana, ini dimensi mana. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana menggunakan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi suatu kebiasaan yang memang tertanam dalam diri setiap orang. Itu yang kita harapkan. Lalu terima kasih. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan lagi, silakan saya kembalikan kepada mereka. Sebagai Merdeka Belajar dan sebenarnya juga satu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memulai pembelajaran. Dan itu juga kalaupun kita ikuti sesuai dengan prosedur yang memang diarahkan sesuai dengan etika ini, insya Allah dia akan menghasilkan buah yang baik untuk kita pada saat kegiatan belajar mengajar. Namun sayangnya, saya rasa untuk kita di SMK 2 tahun ini terkait dengan IKM ini sudah cukup lama, maka sudah kalau dilihat dari program PROE, kemudian SMKPK sampai dengan detik hari ini, harusnya sudah mulai kelihatan bahwa terkait dengan penerapan seperti itu. Namun yang kami rasakan sampai dengan sekarang
masih banyak, karena memang program yang dibuat sekarang ini terkait dengan workshop itu hanya sekedar hanya katakanlah hanya mengikuti workshop. Setelah itu tidak ada implementasi yang secara kontinu dari kita semua. Artinya untuk kita semua itu bukan untuk saya. Karena terkait dengan mungkin semua guru memberikan yang namanya kesempatan kelas. Contoh mungkin saya pribadi, ini saya buat, tapi berikutnya besok lagi tidak dijalankan dengan secara serius. Apalagi kalau ada ada konsepnya seperti itu Pak ya. Atau mungkin bisa saja ada hanya 1-2 orang guru yang membuat kesepakatan kelas, berikutnya yang mulai tidak buat. Sehingga pada saat masuk di mata pembelajaran pergantian jam, tidak akan kembali lagi seperti orang yang beli bensin di Pertamina, kembali lagi ke nol. Sehingga kegiatan yang seperti ini kita laksanakan ya hanya satu sia-sia, yaitu ya bahwa apa yang diharapkan pada ini termasuk teori-teori yang disampaikan oleh Pak Rili ini menurut saya sangat bagus sekali untuk pengembangan peserta didik kita ke depannya ya. Dan terkait dengan di mana posisi kita yang tadi Pak Rili tadi sempat saya dengar tiba-tiba ini mau minta dijelaskan. Kalau saya memang spontanitas karena saya tidak tahu arti manajer, padahal pemahaman saya kalimat manajer yang dimaksud ini saya berfungsi sebagai penanggung jawab di jurusan. Artinya saya pemahaman seperti itu ternyata tidak konsep dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rili. Namun kalau kita melihat dari 5 itu sebenarnya ya kita juga di dalamnya situ. Artinya tidak boleh memilih dari satu. Menurut saya kita tergantung dengan satu keadaan yang akan terjadi. Jadi mungkin bisa fleksibel kali ini ya. Tidak boleh langsung iya. Artinya 5 ini tidak boleh saya memilih hanya menjadi seorang manajer saja. Karena karakteristik situasi kita juga kadang-kadang bisa berubah-ubah sewaktu waktu. Jadi kita sebagai guru juga memposisikan diri seperti itu. Mungkin ini yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tertarik karena ini sering saya lakukan. Ya. Boleh sesuai yang ada 5 itu 5 jadi tidak pedang. Saya ke pertama, ya. Terus lagi. Yang tidak yang tadi itu yang manajer penghukum dan penghukum. Ya. Ini posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Kalau pengalaman pribadi saya, itu posisi kontrol guru saya itu lebih banyak pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini sesuai pengalaman pribadi. Jadi karena saya itu biasanya kalau tidak tahan dengan anak-anak, ya, kalau soal tingkat kesabaran saya sudah habis, itu biasanya awas kamu tahu awas ya. Dan pembuat rasa bersalah kalian itu artinya kalau didengar enak, kalian harus bisa jadi orang begini, maksudnya motivasi. Tapi yang kalau menurut pengalaman saya ini pembentukan pembuat rasa bersalah ini memang sering saya jalankan, utamanya mungkin pada penghukum ini paling banyak saya jalankan karena itu menguji kesabaran. Tingkat kesabaran saya tidak dalam kategori yang banyak sabarnya, tidak. Saya paling kalau ada siswa yang saya pikir kemudian dibuat ulang-ulang berulang, kemudian saya jadi diposisi ya. Dan yang saya jalankan untuk posisi kontrol guru sebagai teman itu mungkin hanya kadang-kala saya perhatikan itu, tapi ada kalanya kalau tingkat kesabaran saya sudah melebihi, makanya itu akan berubah secara spontan, ya, secara spontan itu sebagai manusia, ya. Untuk pemantau ini saya rasa kalau cuma pemantau yang sekedar memantau saja itu kan memantau dalam posisi sebagai kontrol guru. Ya, memantau guru, ya. Ya, biasanya saya posisi pemantau ini biasanya saya diganti juga teman-teman mereka. Catat kamu bisa jadi sebagai detektif ya, yang tidak ada bayaran. Maksudnya mereka mengamati teman dan silakan laporkan ke saya. Biasanya saya menggunakan kaki tangan seperti itu. Dan manajer ini umumnya ya,
secara umum kita laksanakan ya di dalam sebagai fungsi kontrol guru. Namun ke semuanya ini mungkin kembali pada komitmen kita. Mungkin kalau tadi saya sempat diskusi dengan Pak Malik bahwa mungkin dalam satu tingkatan itu contoh kelas 10 ada 15 mata pelajaran akan berbeda-beda kesepakatan kelas yang akan dihasilkan. Ya jelas anak-anak sudah tahu ikut yang mana. Kalau bisa makanya mungkin atau bisa diterapkan itu satu komitmen ya, satu komitmen. Makanya penyamaan persepsi antara sesama guru itu kan penting dan kita harus sepakat itu. Mau berat atau tidak itu harus dijalankan, mampu atau tidak bisa harus dijalankan. Karena kalau ketika ada bunyi tidak bisa, tidak mampu, nah program ini tidak akan jalan. Sehebat apapun program, kalau dia tidak satu konsep, ya, mau program dari langit manapun dia kalau tidak satu konsep dia tidak akan pernah jalan, tidak akan pernah sejalan. Dan ini juga pengalaman. Makanya kita butuh satu komitmen, ya, penyamaan persepsi, satu kesepakatan secara umum dan itu pasti akan. Dan mungkin kesepakatan ini kita biasakan dulu, ya. Ini dalam tahap pembiasaan karena sesuatu kalau terbiasa dilakukan dan itu fungsi kontrol guru ini yang penting. Jangan ada satu guru menerapkan luar biasa, jangan tidak boleh ini. Maksudnya tidak boleh dalam taraf bukan abstrak, kita abstrak ya, bukan secara konkret ya. Artinya